Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
akan dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
besar.
Nabi Ismail alaihissalam yang nantinya besok sampai Allah mensifati Nabi Ismail halim, sabar tiada batas. Jadi halim itu lebih tinggi daripada sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Tapi tidak berhenti di situ. Ketika beliau diberi anak yang sangat tampan, sangat lucu dan mungil dari Nabi Ismail, beliau disuruh hijrah ke Makkah. Beliau dalam Al-Quran diabadikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqna taqarrab la'allahum yarshudun. Beliau perintahkan hijrah ke Makkah agar tahu Makkah itu adalah satu tanah yang bersatu tidak apa-apa. Beliau menaiki kuda bernama Siti Hajar, bayinya dibawa yang masih kecil dari Ismail. Ketika itu ditinggalkan di kota Makkah, maka beliau berkata wahyu. Diriwayatkan Nabi Ibrahim diperintahkan dalam mimpi, Inna Allah ya'muruka bidzabhihi ibnika hadza. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu diperintahkan untuk menyembelih anakmu ini. Bayangkan, betapa berat ujian. Menunggu anak berpuluh-puluh tahun, lahir anak yang cerdas dan lucu tampan. Tapi apa? Beliau bermimpi bahwa Allah memberi waktu untuk menyembelih anak. Ini terjadi di tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Beliau masih ragu, maka dinamakan hari Tarwiyah. Untuk itu kita disunatkan puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu besoknya Nabi Ibrahim bermimpi lagi tanggal 9. Mimpi yang persis dengan mimpi yang pertama. Maka beliau berkata bahwa itu adalah mimpi dari Allah, bahasanya apa? Paham? Itu bahwa dari Allah. Maka tanggal 9 itu dinamakan hari Arafah. Yang mana hari Arafah itu tidak daripada haji. Arafah. Dan kita disunatkan juga untuk berpuasa di hari Arafah. Lalu hari ketiganya mimpi lagi, disitulah beliau melaksanakan yang dikatakan hari Nahar, yaitu hari raya Idul Adha. Beliau saking bijaksananya, beliau mengajak putranya untuk mencari kayu bakar. Coba apa pendapat tentang mimpi ini? Ya Allah, luar biasa. Beliau Nabi Ismail mengatakan, terjawab oleh yang abadin alwatu warusata biduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Allah itu. Niscaya Tuhan mendapatiku, termasuk dari golongan orang-orang yang benar. Tempatnya sangat tinggi, ada pagarnya. Namanya Bukit Syarifu. Ikat tangan kuat-kuat oleh Allah agar nanti aku tidak dikosong mulai tidak bergerak-gerak. Sisihkan dengan baju, jauhkan baju, jangan sampai darah yang
beliau Nabi Ibrahim menaruh pisau tajam di leher Nabi Ismail. Tapi ketika beliau sebelah Nabi Ismail sama sekali tidak mampu. Maka betapa bijaksana Nabi Ismail. Beliau berkata, wahai ayah, tundukkan aku. Jangan-jangan gara-gara engkau melihat wajahku. Berseru, wahai Ibrahim, sungguh kau telah melaksanakan perintahku yang dalam mimpi itu. Kau menjadi orang yang benar-benar melaksanakan. Dan begitulah aku membalas mereka-mereka yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik seperti Nabi Ibrahim meskipun dalam keadaan susah akhirnya menemui satu kenyamanan, kebahagiaan bersama keluarga. Inna hadza laqaulul mubin. Ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya wafadaina bil amin. Akhirnya aku ganti Ismail itu dengan domba yang sangat besar. Dikatakan domba itu bernama Jair. Domba itu adalah dombanya Habil, putra Nabi Adam, yang dibuat oleh beliau sebagai korban. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim sudah menyembelih hayawan korban berupa kambing itu, malaikat berseru membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ismail menjawab, La ilaha illallah wallahu Akbar. Dan Nabi Ibrahim menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Inilah yang menjadi takbiran yang sering kita baca. Dan takbiran ini ada yang dikatakan mursal, ada yang muqayyad. Artinya mursal tidak punya batas. 7 orang kambing untuk 1 orang. Dan macam-macamnya korban itu ya sampai pertama mutatawwa, korban sunat. Seperti ada sekalian yang melaksanakan, ada yang manduro, dinazar. Ini yang sulit. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda punya rezeki, mengatakan kalau aku bisa membuat rumah atau aku bisa membeli mobil, aku nazar tahun depan akan berubah. Dan Anda bisa beli mobil duluan, bisa membuat rumah duluan, maka korban ini harus dilaksanakan. Dan kalau korban nazar ini tidak perlu diniati karena sudah jadi korban, menyembelih tidak perlu niat. Tapi orang yang bernazar beserta keluarganya tidak boleh menyingkiri dagingnya sendiri. Ini awas karena dia korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rabbi hamdi man ja'ala wa waqafa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurra. Amma ba'du, fa ayyuhan nas
lakum tadakkur